Oke, jangan maksain ya Pak. Kita mah kabar-kabar aja. Oh, siap-siap. Nah, benar udah. Oke. Oke ya, ini tulisannya Unitas 1, tapi saya lupa ganti. Ya, ini sesuai yang kalian dapatkan ya. Ini adalah exercise untuk persiapan BT. Sebentar. Aku belum mau ya dia. Gina, iya Bu, belum pada ada. Oke. Bismillah. Ya, kita mulai langsung ya. So, Timnya pada di Bu. Oke, unit test. Oke, ini bukan unit test ya. Persiapan PAT. So, PAT preparation. Oke. Ya, jadi yang ngomong ini saya nanti saya share di YouTube ya. Ini saya langsung saja mulai dulu. Oke, sebentar masih loading. Oke, mohon maaf. Saya masih terdengar ya? Masih, Sir. Oke. Mohon maaf, tunggu sebentar ya. Oke, mohon maaf ada masalah teknis. Kita tunggu dulu ya, mau tidak mau. Oke, ini screen share. Ya, ini kenapa sih? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, alhamdulillah. Ya, kita mulai ya. Jadi PAT preparation. Ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. The equation of line is y sebenarnya x plus c, where m and c are constant, and the equation of a curve is x y sebenarnya 16. Nah, pertanyaannya dua, express m in terms of c. Yang B, given instead that m sama dengan negatif 4, find the value of c for which the line intersect the curve at two distinct point. Nah, ini intinya koordinat geometri ya. Ini kalaupun kalian tidak tahu curve-nya sebenarnya nggak masalah, karena kita tinggal gunakan persamaannya ya. Given that the line is a tangent to the curve, express m in terms of c. Jadi tinggal kita gunakan kata kuncian di sini adalah the line is a tangent ya to the curve. Nah, tangent itu apa? Artinya garis singgung. Syaratnya adalah atau cara kita mencarinya adalah pertama kita substitusi, kemudian dari hasil yang disubstitusi itu kita cari yang diskriminannya sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita punya
Oke, tangentnya ini saya tulis. Jadi kalau tangent itu pertama substitute, kemudian dari kita sederhanakan gitu ya. Kalau bentuknya nanti biasanya persamaan kuadrat. Kalau soal seperti ini, nanti setelah itu tinggal buat diskriminannya sama dengan 0. Nah, jadi pertama kita punya Y, we have Y equals mx plus C, and we have the equation of the curve, x times y equals 16. Now, yeah, because the line, this line is the tangent of this curve, then, yeah, you can substitute this line into the curve, so we'll get x times y becomes x times mx plus c, okay, and then equals 16, yeah. Okay, and then we can simplify further. So x times mx is mx squared, x times c is cx, and then equals 16. So we can make it into a quadratic equation equals 0. Now we need to find the discriminant ya. D-nya kita cari. So the discriminant is b squared minus 4ac, b equals c, a equals m, and c equals negative 16 ya. Dan kita tahu di sini, and we know that because this is a tangent, so discriminant equals 0 ya. B squared means c squared minus 4 times m times negative 16. So we get c squared plus 64m. Okay. And then we want to, in this part, we want to express m in terms of c. So m in terms of c meaning we want to change the form into m equals, yeah. M equals something. Yeah, which is not very hard in this case because we just need to, yeah, first we change the equation to this form. So negative 64m equals c squared. So m equals c squared or negative c squared divided by 64. Yeah, so that's it for part A. For part B, given instead that m equals negative 4, find the z of value for c. Find the z of value of c for which the line intersects the curve at two distinct points. Okay, this is similar with the previous one, but now we have, the first one we have m equals 4. And the second one, the line intersects the curve at two distinct points. Yeah, this means d is greater than 0, yeah. Two distinct points means greater than 0. The discriminant. Yeah, two distinct point means two different root. So yeah, the discriminant is greater than 0. Okay, this is for part A. For part B, m equals negative 4. Yeah, for part B, m equals negative 4, and we want to find the, okay, I forgot. Find the z of value of c for which the line intersects the curve at two distinct points. Okay, we can use the same equation, this one.
Yeah. So mx squared. I mean, the steps are the same. First, we need to substitute the curve and the line, and then, yeah, we'll get the same thing, yeah? Okay, the difference here is discriminant, instead of being equal to 0, this time the discriminant is greater than 0. So, again, b squared minus 4ac, c squared, or we can just use this form. Because we have computed them before, c squared plus 64m is greater than 0. Yeah, and then we just need to substitute m equals -4. Okay, 256, yeah, is greater than 0. So c squared minus, we factorize this one. Yeah, so you will get these factors, and then you can use, yeah, just draw a number line to get the value that satisfies this inequality. So yeah, if you substitute some value of c, you will get that this part is positive, this part is negative, and this part is positive. So you want positive, yeah, because greater than 0. So c is less than -16, or c is greater than 16. Okay. Any questions so far? Mister. Ya. Kalau yang A saya dapatnya 8, itu pakai cara yang saya pertama gambar grafnya dulu, Mister. Abis itu pakai persamaan. Itu bisa nggak, Mister? Oke, kayak gimana tuh? Bisa Oke, kamu bisa ini nggak? Bisa tulis nggak? Bentar, Mister. Saya ada fotonya sih, Mister. Sebentar. Oke, boleh dikirim ke mana ya? Ntar kalau ke WhatsApp ntar ini lagi. Saya udah ngumpulin di ini, Mister. Apa? Google Classroom. Iya, cuman baru sampai nomor 2. Oke. Oke, saya coba buka dulu ya. Dapatnya bagian 1 nih? Iya, Mister. Dapatnya 8. Kalau pakai yang perbandingan itu. Oke, sebentar. Mana Classroom-nya? Classroom. Oke, 10 IPA berarti ya. Oke. Oke, jadi kamu coba gambar. Saya share nggak apa-apa ya? Iya, Mister. Oke, sebentar. Oke. Nah, oke, jadi kamu coba gambar, terus cari C-nya ya. Iya, Mister. Cuman cari C-nya
pakai yang tangent dulu kan, terus cari dia bisa ketemunya di mana, nyinggungnya Oke. di mana, terus ketemunya Oke. kan di. Oke. Saya belum kejar ya, sebentar. Cuman penempatan nomornya ada yang salah, Mister. Oke. Nah, jadi kamu gambar dulu. Oke, ini bagus, gambarnya udah benar ya. Jadi, ya seperti yang kalian lihat di sini, ya tadi saya bilang tidak harus digambar ya, tapi kalau digambar ya bagus-bagus saja. Jadi kalau X Y sama 16, maka Y sama dengan 16 per X, maka nanti bentuk grafiknya jadi grafik, ya grafik seperti ini ya. Yang seperti 1 per X, dia grafiknya sejenis, bentuknya sama. Jadi sebelah kanan seperti ini, oke. Kemudian intinya kamu coba-coba ya. Iya, Mister. Kemarin tuh lagi coba-coba kayak cari yang sama. Jadi yang angka 4-nya Oke. seharusnya ke yang 4,4, cuman lupa diganti, Mister. Maaf, Mister. Oke, paham. Ya, oke. Di sini apa istilahnya? Jadi ya di gambar ini tidak salah ya. Garis ini adalah garis singgung dari kurva X-nya 916. Nah, ini betul. Nah, tapi ini terbatas hanya pada saat M-nya -1 gitu ya. Artinya gini, dia sebenarnya ada banyak kemungkinan garis singgungnya. Pertama seperti yang kamu gambar ya. Pertama seperti yang kamu gambar di sebelah sini. Kemudian kemungkinan lainnya bisa jadi dia menyinggung di sini misalnya. Di sini misalnya. Nah, itu mungkin saya pakai warna lainnya biar kelihatan. Misal ada garis lain yang menyinggung di sini gitu ya. Dan ada lagi yang lain menyinggung di sini misalnya. Nah, dan seterusnya. Nah, intinya apa? Intinya bahwa garis singgungnya di sini ada tidak hanya satu. Tidak hanya satu. Jadi apakah benar ini garis singgung? Betul ya, ini garis singgung. Dan kalau M-nya 1, nanti dia C-nya sama dengan 8 misalnya. Nah, tapi dia belum semuanya. Oke. Oke, kita banding dengan yang tadi saya hitung. Kalau M-nya -1, C-nya 8 ya, saya coba masukkan. Kalau M-nya 1 dan C-nya 8, mana tadi? Nah, kita punya M sama dengan negatif C kuadrat per 64. Sehingga kalau C-nya 8 misalnya, kalau C-nya 8, maka kita akan punya, kalau C-nya 8, maka kita akan punya, ya M-nya sama dengan negatif 8 kuadrat per 64 gitu ya. 8 kuadrat itu 64, bagi 64, sehingga M-nya negatif 1. Jadi yang benar ya, gambar kamu sudah benar. Nah, cuma itu bukan satu-satunya kemungkinan. Makanya diminta, oke ini sekalian saya penjelasan, kalau diminta di soalnya, diminta express M in terms of C, itu maksudnya adalah M dan C-nya itu dia bentuk persamaan gitu ya. Kalian buat persamaan, persamaannya bentuknya M sama dengan sekian C. Nah, seperti itu. Oke? Oke, Mister. Thank you, Mister. Oke. Ya, terima kasih juga sudah mengumpulkan ya. Sudah mengumpulkan. Nanti silahkan dilanjutkan untuk latihan ya. Kemudian ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada ya. Jadi kita lanjut ke nomor 2. Nah, the equation of a curve is y equals to x squared plus kx plus k minus 1, where k is the constant. Given that the line kemudian cari k-nya gitu ya, dengan mengetahui, dengan diberikan informasi bahwa garis ini adalah
tangent ya. Berarti lagi-lagi diskriminasi sama dengan 0 ya. Kemudian di bagian B, it is now given that k equals 2, then express the equation of the curve in the form 2 times x plus a. Oke, yang A dulu ya. Yang A dulu. Nah, so y equals 2x squared plus kx plus k plus 1 plus k minus 1. And we have a line y equals 2x plus 3, which is a tangent. So again, we can substitute this equation, the equation of the line, into the equation of the curve ya. Then we can simplify 2x squared. So kx and 2x become k minus 2x. K minus 2 times x. And then we have k. And then minus 1 and minus 3 ya. So it becomes minus 4. Okay, next, this is a tangent. So the discriminant should be 0. Oke, diskriminan ini langsung aja ya. Diskriminan sama dengan b kuadrat min 4ac k minus 2 squared. Oke, ini saya pisahkan ya. Ini a-nya ini, b-nya k-2, c-nya k-4. So b squared minus 4ac becomes k minus 2 squared minus 4 times 2 times k minus 4. Okay, and then you can simplify again to get k squared minus 4k plus 4. And then minus, okay, 4 times 2 is 8, so minus 8 times k minus 4. So minus 8k, and then plus 32. Okay, so we'll get k squared minus 12k plus 36. Okay, which is, okay, ini sebenarnya ya, jangan lupa. Yeah, which is nice because you can factorize this one. Okay, k minus 6 squared equals 0. So yeah, in this case, there is only one possible value for k, which is k equals 6. Okay, so to get a tangent to the curve, we need k to be equal to 6 here. Okay, next we have part B. Express the equation of the curve in the form y equals to x plus a squared plus b. Oke, tadi sebelum nomor B kita diberikan ini ya. It is now given that k equals 2. So let's use that information. K equals negative 2 ya. Sorry, k equals 2. And then, yeah, so the equation becomes y equals 2x squared plus 2x minus, plus 1. And then we are asked to give or express this equation in the form of y, in other words, in the complete square form, yeah. A are constant and hence state the coordinates of the vertex of the curve. Yeah. So yeah, we can use. Oke, untuk mencari bentuk kuadrat sempurna ya, untuk melengkapkan kuadrat sempurna,
kalian lihat di sini koefisiennya, di sini ada 2, 2, 1 ya. Jadi kalau bentuknya, dia bentuknya ya X kuadrat tambah atau saya dari ini ya. Jadi kalau bentuknya X tambah A kuadrat gitu ya. X tambah A dikuadratkan. Nah, ini perlu diingat. Ini sama dengan X kuadrat tambah 2AX tambah A kuadrat. Nah, intinya kita ubah menjadi bentuk seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita punya misal X. Ya. Oke, kembali ke sini aja. Jadi ini kita mau ubah menjadi bentuk seperti itu, tapi di sini ada 2, berarti bisa kita faktorkan dulu 2-nya. Oke, ini oke supaya gampang satunya kita pisah dulu ya. Oke, jadi begini. Ini kita punya 2x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, kita mau bentuk A x plus 2x plus A kuadrat tambah B gitu ya. Nah, kita ikuti aja ya. Kita ikuti aja seperti itu. Jadi 2. Kita langsung faktorkan saja 2-nya. Nah, x kuadrat plus x. Nah, ini satunya mungkin pisah dulu ya. Nanti kita urus lagi belakangan. Nah, kemudian gimana? Nah, kemudian ini yang tengahnya ini, ingat tadi, kalau kita punya, untuk menjadikan bentuk kuadrat sempurna, kita bentuknya harus dalam bentuk x kuadrat tambah 2ax, gitu ya, tambah a kuadrat. Nah, artinya di sini 2a-nya sama dengan 1 ya, jadi x kuadrat tambah 2 kali setengah kali x, maka a-nya setengah. Nah, di sini sama dengan 2x kuadrat tambah ya 2 kali setengah gitu ya, kali tambah x tambah bentuk kuadrat sempurnanya jadi seperti ini, setengah kuadrat ya, setengah kuadrat. Nah, mungkin saya tulis saja di sini 2 kali setengah. Nah, dan supaya tidak mengubah, maka kita tambah setengah kuadrat di sini, dikurangi lagi dengan setengah kuadrat ya. Kemudian tambah 1. Nah, ini mungkin saya perjelas. Nah, ini kurung di sini, kemudian di sini dalamnya ini ya, x kuadrat tambah 2 kali setengah x tambah setengah kuadrat kurangi setengah kuadrat. Supaya apa ini? Ya, ini sama dengan 0 ya, ini sama dengan 0. Ya, artinya bentuk di atas sini dengan yang di bawahnya sama saja ya. Cuma kita ubah bentuknya supaya bisa ini saja. Nah, di sini ini sama dengan 2. Nah, ini berarti sama saja dengan x tambah setengah kuadrat ya. Kurang 1/4. Tambah 1. Nah, barulah di sini kita bisa sederhanakan lagi sehingga sesuai dengan yang diminta di soal gitu ya. Ini sama dengan 2, x tambah setengah kuadrat. Kemudian kurang setengah tambah 1. Itu berarti sama dengan 2, x tambah setengah kuadrat tambah setengah. Seperti itu. Maka A dan B-nya setengah ya dalam hal ini. Oke, ada yang punya pertanyaan? Oke, tidak ya. Nah, jadi itu untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian untuk apa namanya? Untuk caranya sebenarnya ada lagi. Cara kedua yaitu kita jabarkan begini ya.
cara kedua, second method. Okay, so the second method is this is the first method. The second method is to expand this form, and then you compare with the original equation. Oke, kita mau tadi apa? Kita mau ubah menjadi bentuk 2x tambah a kuadrat tambah b. Okay, so if we expand this form, you will get 2 times x squared plus 2ax plus a squared, and then plus b. Oke, sebentar. And then you can expand further, so you will get 2x squared plus 4ax plus 2a squared plus b. Okay, and then you compare the coefficient with this, yeah. So compare with 2x squared plus 2x plus 1. Okay, so you will get, okay, 2x is already the same, so this is okay. And then next we have 4a equals to, because this, jadi karena kita mau mengubah 2x kuadrat tambah 2x tambah 1 ini menjadi bentuk yang ini ya, 2 kali x tambah a kuadrat tambah b, maka keduanya harus sama gitu kan. Nah, kita samakan masing-masing sukunya. 4ax sama dengan 2x, berarti 4a sama dengan 2, dan terakhir 2a kuadrat tambah b sama dengan 1. Nah, gitu ya. Kemudian yang sama, ujung-ujungnya sama, nanti dapat 4a sama dengan 2, berarti a-nya setengah. Kemudian kita substitusi ke sini, 2 kali setengah kuadrat, tambah b sama dengan 1, ini jadi setengah, b-nya berarti juga sama dengan setengah. Dan berarti bentuk ini 2x tambah kuadrat ini menjadi 2x tambah setengah kuadrat tambah b ya. Tambah setengah. Oke, seperti itu ya. Ujungnya sama kok. Ada pertanyaan dulu? Oke, tidak ya. Kita lanjut kalau begitu. Okay, number 3, express 2x squared plus 12x plus 11 in the form 2x plus a squared plus b. Ini sama seperti tadi ya. Where a and b are constant. Jadi kita bisa gunakan cara yang sama seperti tadi. Ya, misal saya langsung ubah menjadi itu ya. 2x kuadrat tambah 12x tambah 11. Ini boleh kalian gunakan cara yang manapun tadi. Saya pakai cara yang ini saja, x kuadrat tambah 12x tambah 6x berarti ya. Supaya kalau dikalikan jadi 12x, kemudian tambah 11. Nah, di sini x kuadrat tambah 6x berarti 2a-nya 6, berarti a-nya 3. Jadi di sini harusnya dia menjadi 2 kali x kuadrat tambah 6x tambah 9, kemudian kurangi 9 lagi. Kemudian tambah 11. Nah, x kuadrat tambah 6x tambah 9 itu adalah x plus 3 kuadrat. Kemudian dikurangi 9 tambah 11, lalu kita bisa sederhanakan lagi ya. Jadi 2 kali x tambah 3 kuadrat, kemudian 2 kali 9 berarti 18, tambah 11, jadi hasil akhirnya adalah 2 x tambah 3 kuadrat kurangi 7. Oke. Oke ya, lanjut ya. Itu bagian A. Bagian B, find an expression for f inverse and state the domain of f inverse.
Nah, domainnya ini, oke, sorry, di atasnya ini dikasih keterangan dulu ya. The function f is defined by f(x) sama dengan 2x kuadrat tambah 12x tambah 11 for x less than negative 4. Less than or equal to negative 4 ya. Oke. Oke, ya, betul. Nah, maka di sini apa? Maka di sini find the expression for f inverse. Kita cari inverse-nya ya. Itu pertama kita harus cek bahwa fungsinya ini pertama dia harus satu-satu ya. Harus tentuan. Nah, ngeceknya gimana? Yang ngeceknya kalau untuk fungsi kuadrat ya. Kan bentuknya pasti gini ya kalau fungsi kuadrat. Nah, bentuknya dia 2 kali x tambah 3 kuadrat kurangi 7. Berarti ya, kurang lebih nanti bentuk fungsinya seperti ini. Nah, jadi di sini fungsinya ini minimum ketika ya artinya di sini fungsinya fx ini 2x kuadrat tambah 2x tambah 11 dia menghadap ke atas ya karena 2 ini positif. Kemudian minimumnya itu ketika x-nya sama dengan min Weber 2a. Nah, itu sama dengan negatif 3. Nanti kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, kemudian kita mau x-nya kurang dari negatif 4 ya. Berarti kalau x-nya negatif 4 kurang lebih ada di sini. Kurang dari berarti ke sana ya. Dari sini ke sebelah kanan, sebelah kiri. Dari negatif 4 ke sebelah kiri artinya nanti fungsinya ini grafiknya dia mulai dari sini ya, mulainya dari sini grafiknya berarti. Grafiknya ini oke, saya pakai merah deh. Nah, grafiknya ini kita mulai dari sini ke kiri. Nah, kurang dari negatif 4 ya, berarti ke sini. Nah, dia seperti yang bisa kita lihat dari gambar. Kalau kita ambil horizontal line test juga, dia satu-satu ya. Maka artinya aman ya. Nah, oke ya, sebenarnya karena di soalnya seperti ini juga, jadi pasti aman sih sebenarnya. Cuma ini kita ngecek di sini sekalian untuk mengingatkan. Dan untuk nanti kita mencari domain dari fungsinya. Dari inverse-nya. Nah, oke. Kembali ke inverse. Jadi kita punya fx sama dengan 2x kuadrat tambah 12x tambah 11. Yang bisa juga dinyatakan dengan bentuk ini yang di bawah ya. Fx sama juga dengan 2 kali x plus 3 kuadrat kurangi 7. Maka di sini kita lebih mudah untuk mencari inverse-nya. Ya, berarti plus 7 sama dengan 2. Ya, langsung aja bagi 2 ya. Ya, plus 7 per 2 sama dengan x plus 3 kuadrat. Kemudian supaya kuadratnya hilang kita akarkan. Jadi x plus 3 sama dengan, oke, ini langsung kurangi 3 juga ya. Jadi x plus 3 sama dengan akar dari plus 7 per 2, kemudian langsung dikurangi 3. Kurang 3. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi hati-hati suatu hal. Tadi ya, saya bilang untuk inverse-nya itu, karena di sini domain fungsinya x-nya kurang dari negatif 4, maka domain inverse-nya juga menyesuaikan ya. Saat x-nya negatif 4,
Nah, saat X sama dengan negatif 4, ya kita kembali ke fx ya untuk mencari ininya dulu. Jadi kita untuk mencari domain dari inverse-nya, kita manfaatkan hubungan bahwa domain dari F inverse itu sama dengan range dari F ya. Nah, di sini kita manfaatkan itu. Oops, sorry. Masih kedengaran suara saya? Masih, Mister. Masih, sir. Nah, range dari F ini kita harus tahu dulu domain F tadi X-nya kurang dari negatif 4. Berarti kalau X-nya negatif 4, kalau X-nya negatif 4, maka F X-nya atau F dari negatif 4 adalah, ya kita masukkan ya, atau kita masukkan ke sini deh. 2 kali negatif 4 tambah 3 kuadrat kurang 7. Yang adalah 1 kuadrat kurang 7 ya, berarti negatif 6. Dan kalau X-nya semakin besar, maka, kalau X-nya semakin kecil ya, semakin kecil, karena X-nya kurang dari negatif 4, maka kalau X-nya semakin kecil, kita juga akan punya hasil di sini semakin besar ya. Hasilnya semakin besar. Maka range-nya adalah range dari F itu adalah Y-nya lebih besar dari negatif 6. Lebih besar sama dengan ya, negatif 6. Nah, ini juga adalah domain dari F-nya ya. Ini juga adalah domain dari inverse-nya. Jadi domain dari F inverse itu adalah X-nya lebih besar sama dengan negatif 6. Nah, seperti itu ya. Sebentar, maaf saya ada yang kurang di sini. Jadi X-nya tadi untuk mencari inverse kita sudah dapat X sama dengan akar Y tambah 3/2 kurang 3. Nah, di sini kita harus balik ya untuk mencari inverse-nya. Untuk menyimpulkan bahwa inverse-nya itu sama dengan akar, di sini Y-nya kita ganti X. X plus 7/2 kurang 3. Seperti itu. Oke, sorry. Ya, sorry. Harusnya saya ini dulu ya. Harusnya saya mulai dari sini dulu. Ya, jadi kembali ke sini tadi. Jadi range of Y-nya ini, range of F-nya ini adalah Y-nya lebih besar sama dengan negatif 6 ya. Sehingga di sini sorry. Kita langsung dari sini juga bisa. Oke, ini udah benar ya. Oke, ini udah benar. Lanjutkan. Jadi X-nya tadi, X-nya di sini kurang dari negatif 4. Oke, sampai sini masih X-nya kurang dari negatif 4 berarti ya. Di sini X-nya kurang dari negatif 4, berarti apa? Berarti di sini harus negatif juga gitu ya. Karena tadi di sini X plus 3 kuadrat sama dengan Y plus 7/2 ini sama dengan plus minus akar Y plus 7/2 ya. Nah, di sini karena di sini kita pilih negatif. Kita pilih negatif di sini. Udah benar ya, sorry. Tinggal dikasih negatif aja di sini. Nah, kita pilih negatif di sini. Tandanya negatif karena the sign is negative. Is negatif. Karena domain dari ininya ya, atau dengan kata lain range dari inverse-nya.
Karena domain F-nya tadi adalah X kurang dari negatif 4. Negatif 4, nah seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kalau di sini positif, nanti hasil akhirnya juga bisa positif gitu ya. Tidak sesuai dengan domain yang sudah diberikan di soalnya. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu? Oke, tidak ya. Kita lanjut kalau gitu. Ya, ngomong-ngomong tadi sepertinya saya dan terlewat juga di sini diminta hands nomor 2 ya, state the coordinates of the vertex of the curve. Nah, di sini kita sudah sampai di sini ya. 2x tambah setengah kuadrat tambah setengah. Nah, vertex dari kurvanya itu, vertex titiknya ya, titik puncaknya adalah, kita bisa cari, ya kenapa diminta untuk mencari bentuk kuadrat sempurnanya dulu, karena di sini, dengan mempunyai, kalau kita punya bentuk Y sama dengan, secara umum ya, A, X tambah B, kuadrat, tambah C misalnya, maka verteksnya langsung bisa kita tentukan, yaitu negatif B, C, gitu ya. Nah, ini berlaku untuk semua persamaan kuadrat. Kalau kalian sudah menemukan bentuk kuadrat sempurnanya, kalian bisa gunakan ini. Ya, artinya di sini verteksnya adalah so the vertex is di sini negatif setengah ya. Oke, seperti itu untuk nomor 2 ya, bagian 2 tadi. Oke ya, kembali ke sini. Oke. Oke, lanjut ke sini. The function g is defined by gx equals to x minus 3 for x is less than k. Nah, kita kanan lagi ya, for the case where k equals negative 1. Nah, ini masih nyambung ke kemarin ya. Untuk bagian C tadi, K-nya adalah negatif 1. Sorry, GX sama dengan, untuk bagian C, GX sama dengan, GX sama dengan 2X min 3. For X less than or equal to K. And then, terus lalu kalau K-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan negatif 1, maka diminta mencari nilai dari, solve the equation f of g of x equals 193. Oke, nah ini kita cari dulu ya, fgx sama dengan 193. Nah, kita cari dulu fgx-nya apa fungsinya. Nah, f-nya kita sudah punya. Dan lagi supaya gampang saya pakai ini aja ya. Kita bisa substitusi ke bentuk yang manapun untuk fx. Jadi kita sudah punya, sekarang kita punya 2 bentuk untuk fx ya. 2x kuadrat tambah 12x tambah 11 atau 2 kali x tambah 3 kuadrat kurang 7. Nah, ini bebas mau disubstitusi ke yang mana, hasilnya bakal sama ya.
Gx ini sama dengan F dari Gx, berarti F dari F dari 2X min 3 gitu ya. Nah, lanjut. Fx-nya sendiri adalah 2X min 3 kuadrat ya. X plus 3 kuadrat kurang 7. Nah, 2X, nah X-nya kita ganti Gx plus 3 kuadrat kurang 7. Nah, perhatikan di sini bahwa untuk soal ini ya, oke tadi X-nya ini kita ini kan 2X plus 3 kuadrat kurang 7, X-nya kita ganti dengan 2X min 3. 2X min 3 plus 3 gitu ya. Nah, untuk di soal ini kebetulan ya, jadi mudah gitu ya untuk mencarinya. Tinggal di ini 2 kali, di sini habis 3-nya. Jadi 2X kuadrat. Kemudian kurangi 7 juga bisa kita tambah 7 ya. Jadi di sini sama dengan 193 tambah 7. Maka bisa kita bagi jadi 2X kuadrat atau boleh 8X kuadrat juga. Ya, kuadratin aja ya. Ini 2 kali 4X kuadrat sama dengan 200. Berarti kalau kita bagi 2 jadi 100, bagi 4 jadi 25. Berarti X-nya sama dengan 5. Bisa 5 atau negatif 5 ya. Nah, barulah di sini K-nya bermain. K-nya sama dengan negatif 1, artinya di sini yang memenuhi adalah X-nya sama dengan negatif 5. Karena since the domain is X kurang dari sama dengan negatif 1 gitu ya. Oke, kemudian untuk yang D. Untuk yang D. State the largest value of K possible for the composition Fg to be defined. Oke, jadi kalau tadi yang C K-nya negatif 1, yang D ini K-nya tidak negatif 1 ya. K-nya belum tahu. Oke, sorry, C-nya di sini tadi ya. Ya, jadi ini tadi Gx ini berlaku untuk soal C dan D. Di soal C K-nya negatif 1, di soal D kita mau tadi f of g of x is defined ya. Set the largest value of K possible for the composition f of g to be defined. Kayak gimana caranya? Nah, untuk ini saya ingatkan lagi dengan diagram panahnya ya. Jadi untuk f of g, oke gini. Jadi for f of g of x to be defined, atau dengan kata lain f dari gx gitu ya. Berarti apa? Berarti kita perlu Gx-nya ini, range dari Gx ini memenuhi domain dari F gitu ya. Jadi supaya maksimum kita buat, we need to make sure that range of G is inside atau is inside the domain of F gitu ya. Oke, domain of F-nya tadi apa? Domain dari F itu adalah
X-nya kurang dari 1 ya. Domain dari F, mana tadi domain dari F? Nah, X-nya kurang dari negatif 4. Di sini, X kurang dari negatif 4. Nah, range of G-nya apa nih? Berarti range dari G adalah ya X-nya kurang dari sama dengan K. Ini X-nya kurang dari sama dengan K. Kita tahu domainnya adalah ini. Kemudian berarti 2X itu kurang dari 2K. Dan 2X min 3 itu kurang dari 2K min 3. Nah, sedangkan 2X min 3 itu lagi X ya, berarti range-nya di sini Y kurang dari sama dengan 2K min 3. Nah, seperti itu. Nah, kita mau mencari K yang maksimal gitu ya, artinya di sini harus sama range-nya, supaya K-nya maksimal. Maka 2K min 3 itu harus sama to get the maximum value of K gitu ya. So the largest value of K of K is obtained when 2K minus 3 equals negative 4. Nah, seperti itu. Nanti dapat K-nya adalah negatif setengah jadinya. Oke, nah ini adalah nilai maksimal dari K-nya. Gitu ya. Oke, saya cukupkan dulu sekian ya untuk hari ini. Nanti lanjutannya saya akan record saja. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Saya tutup dulu dengan hamdalah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank you, Mister. Mister. Oke. Mister. Ya, sama-sama.